Dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin tahu dulu semangatnya mana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Hari ini kita akan belajar menelaah isi dan unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu teks eksposisi ya. Apa itu teks eksposisi? Coba, ada yang tahu? Masih ingat? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok masalah atau argumen yang dapat memperluas wawasan pembaca. Iya, terima kasih ya. Jadi kalian ingat-ingat lagi, teks eksposisi itu kemarin apa? Teks yang berisi sebuah informasi yang disajikan secara rinci. Ya, biasanya di dalamnya ada apa? Ada gagasan, ada fakta. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada teks eksposisi dari struktur dan kebahasaan. Dan kalian juga nanti bisa membandingkan teks eksposisi ya. Bisa dipahami? Bisa. Materi kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, biar kalian nanti siapa tahu nanti bisa menjadi penulis artikel gitu ya. Nah, semoga nanti materi ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan silahkan diperhatikan. Kali kita kali ini yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diterjemahkan atau dibaca. Indikatornya nanti kalian bisa menjelaskan langkah-langkah menyusun teks eksposisi, menganalisis struktur teks eksposisi, menganalisis isi teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tesis, apa itu tesis? Tesis itu biasanya ada di awal paragraf, yaitu pernyataan awal berisi tentang topik atau gagasan yang akan diungkapkan nanti ya, yang akan dijelaskan. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen. Argumen itu apa? Pendapat. Jadi di paragraf 2 nanti isinya adalah pendapat yang disertai dengan fakta atau bukti data-data. Data-data itu bisa diambil dari penelitian boleh ya. Bisa dari manapun, bisa dari wawancara juga ya. Lalu yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi apa? Berisi simpulan dan ringkasan dari topik tadi yang dibahas tentang apa. Lalu datanya tadi ya, jelaskan untuk menguatkan argumen tadi ya. Nah, di akhir itu nanti akan disimpulkan. Itu ada di paragraf ketiga ya. Misalkan tesis itu ada 1 paragraf. Setelah itu ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu apa? Boleh lebih dari 2-3 paragraf gitu ya. Kira-kira boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Jadi misalkan rangkaian argumen itu tidak terpatok 1 paragraf, tapi boleh lebih dari 1. Misalkan 2, 3, 4 dan
teks eksposisi itu berisi tentang tempat wisata yang pernah saya kunjungi. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Safna ya, bagus sekali. Kira-kira boleh tidak kalau misalkan membuat teks eksposisi tentang tempat wisata? Boleh tidak tadi? Boleh. Ya, boleh ya. Jadi boleh tempat wisata, boleh apa lagi? Ya, lingkungan di pondok pesantren. Terus apa lagi? Lingkungan di rumah. Lingkungan di rumah atau lingkungan di warga sekitar gitu ya. Terus apa lagi? Kesehatan atau penanganan COVID di pondok pesantren gitu ya. Nah, itu juga boleh, bebas ya. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman? Sudah tidak ada? Silakan diperhatikan. Ini ada contoh teks eksposisi, judulnya Dampak Kerusakan Sungai. Kita lihat ya di sini. Tesis tadi apa? Berisi apa tadi? Ya, topik ya yang akan dibahas tentang apa? Coba kita lihat. Daerah aliran sungai di Indonesia kini telah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai meliputi kerusakan pada aspek biofisik ataupun kualitas air. Akibatnya, fungsi hidrologis dan peran sungai dalam menjaga keanekaragaman hayati, nilai ekonomi, budaya, transportasi, dan pariwisata akan terganggu. Kalau kita lihat, ini intinya tentang apa? Apa? Pengenalan isu. Isunya tentang apa? Gerak tangan. Silakan. Tentang kerusakan daerah aliran sungai, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi ini isinya tentang apa? Kerusakan Bisa kita lanjut? Dan yang kedua yaitu strukturnya adalah rangkaian argumen. Coba sekarang dibacakan dari kelompok 1. Sini. Silakan dibacakan ini. Saat ini, sebagian daerah aliran sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, pertambahan jumlah penduduk, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan (DAS). Gejala kerusakan lingkungan daerah aliran sungai atau DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan dan kerusakan lahan, terutama kawasan lindung di sekitar daerah aliran sungai. Kerusakan daerah aliran sungai yang terjadi akibat kualitas air yang buruk, keruh, juga kondisi debit air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu, juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Kerusakan daerah aliran sungai juga mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai yang mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh erosi dari lahan kritis, limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian atau perkebunan, dan limbah pertambangan. Terima kasih ya. Terima kasih. Berarti rangkaian argumen intinya tentang apa itu tadi? Iya, isinya tentang pendapat. Maksudnya apa? Tentang pendapat tentang apa? Tentang di paragraf di kalimat mana? Kalimat pertama ya. Jadi saat ini daerah itu Indonesia mengalami kerusakan dari perubahan tata guna lahan. Jadi dampaknya banyak sekali. Dampaknya apa?
dilanjutkan atau mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, struktur yang ketiga ya, tadi adalah penugasan ulang. Nah, ini isinya ya, kerusakan daerah aliran sungai di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Aliran sungai yang tercemar limbah bukan saja mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai, namun akan membawa masalah serius pula pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tadi penegasan ulang itu isinya tentang apa? Simpulan dari asal. Nah, jadi ini isinya tentang paragraf yang tadi ya. Ada tadi apa tadi yang pertama? Tesis. Yang kedua apa tadi? Argumentasi. Nah, pernyataan dari awal tadi ya sampai argumen selesai disimpulkan di penegasan ulang. Ya. Di sini ada yang ditanyakan. Saya Bu. Apakah penegasan ulang itu harus di akhir paragraf? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Apakah penegasan ulang itu harus di akhir paragraf? Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ada yang mau menjawab, silakan. Ayo angkat tangan. Ya Bu. Ya, silakan. Ya harus Bu karena berisi simpulan dari paragraf sebelumnya. Ya, tepat sekali ya. Iya, tepat sekali jawabannya dari Cahaya tadi ya. Jadi, penegasan ulang itu memang harus ada di akhir paragraf ya. Karena berisi tentang apa tadi? Simpulan. Jadi simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya, makanya harus ada di akhir. Tidak boleh ada di atas atau di tengah ya. Sudah ada lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Materi berikutnya yaitu unsur kebahasaan pada teks eksposisi. Ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah kata teknis. Yang kedua kata persuasi. Yang ketiga kata tujuan. Yang keempat kata kerja mental. Yang kelima adalah kondisi kualitas. Nah, dari kelima ini ya saya jelaskan satu-satu. Kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis itu atau peristilahan, istilah ya yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalkan kalau kita membahas tentang IPA, yang isinya tentang apa istilahnya biasanya? Klorofil itu ya tanaman ya. Terus apa lagi? Fotosintesis, terus reboisasi, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang hutan, nah tentang topik hutan apa? Reboisasi. Penebangan liar. Tentang alam. Terus apa lagi? Iya, banyak ya. Ada sektor kehutanan. Nah, istilah-istilah itu yang biasanya dipakai di topik tertentu ya. Lanjut ya, kebahasaan yang kedua yaitu kata persuasif. Itu biasanya menggunakan kata hendaklah, sebaiknya, ya, diharapkan, harus. Kata perunjukan, menunjukkan, seperti berdasarkan data, merujuk pada data, gitu ya, menurut data, dan lain-lain ya. Yang ketiga, kata kerja mental. Contohnya, berasumsi, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, atau apa lagi? Menyimpulkan, gitu ya. Lalu konjungsi kausalitas. Konjungsi itu apa? Kata tentu. Nah, contohnya, jika, gitu ya, sebab, ibaratnya, oleh karena itu. Kalau ada kata-kata seperti ini di teks eksposisi, nanti bisa langsung dikelompokkan ya. Nanti dicari di teks eksposisi itu mana
Nah, tugas kalian hari ini ya, nanti kalian akan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagikan LKPD. Di sana nanti ada 2 teks. Ya, teks eksposisi yang pertama temanya yaitu tentang kebudayaan, yang kedua temanya tentang lingkungan. Nanti kalian cari strukturnya ya. Jadi masing-masing strukturnya apa saja tadi? Tadi ada berapa strukturnya? Ada 3. Ya. Lalu apa lagi? Kebahasaannya. Jadi masing-masing teks nanti kalian cari struktur dan kebahasaannya. Masih ingat kan? Masih. Tadi strukturnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Kalau kebahasaannya ada berapa tadi? 5. Apa 1? Terus 2. Apa? Persu? 3. Terus? Iya. Yang kelima? Kausalitas ya. Silakan nanti berdiskusi dengan temannya ya. Nah, sudah dapat semua kan ya? Silakan kalian berdiskusi dengan temannya ya. Kalian cari struktur dan kebahasaannya masing-masing teks. Tadi yang tari mana yang tari? Baik teman-teman, setelah kita membaca teks tentang tarian daerah, mari kita tentukan struktur teks eksposisinya. Paragraf pertama ini merupakan struktur dari tesis. Setuju? Setuju. Dia paragraf kedua dan ketiga merupakan rangkaian argumen. Bagaimana? Setuju? Setuju. Dan paragraf 4 dan 5 merupakan penegasan kembali atau simpulan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik teman-teman, setelah kita sepakat mana strukturnya, mari kita menulis di LKPD masing-masing sesuai dengan instruksi saya. Siap. Baiklah teman-teman, kita kan sudah mencari struktur teks eksposisi. Jadi sekarang kita cari kaidah kebahasaannya. Tria, kamu cari kata teknis. Nisa, kamu cari konjungsi kausalitas. Salwa, kamu cari kata kerja mental. Dan kamu Ulin cari kata perujukan. Sedangkan aku akan cari kata persuasif. Nah, gimana anak-anak? Ada kesulitan atau mungkin kebingungan? Bagaimana? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi ya bersama kelompoknya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Mungkin ada yang mau maju? Kelompok berapa? Angkat tangan. Iya, kelompok 2 ya. Silakan. Diwakilkan siapa? Mega Melawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
bangga dengan kekayaan budaya tersebut. Oleh karena itu, perlu diskusi dari dilestarikan. Rangkaian argumen terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Kutipan dalam teks yaitu, dari waktu ke waktu, tarian tradisional sudah mulai tertutupi oleh adanya tarian modern. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kecintaan kepada tari-tarian tradisional membuat perlahan demi perlahan eksistensinya berkurang atau bahkan punah dan tak dapat dinikmati lagi. Penegasan ulang terdapat pada paragraf keempat, yaitu kutipan dalam teks, melihat fenomena ini kita memang tak lembus dapat menyalahkan masyarakat yang lebih memilih menarikkan tarian modern daripada tarian tradisional yang kita miliki. Oleh karena itu, perlu ada penamaan dini tentang kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kedua, unsur-unsur kebahasaan dalam teks yang berjudul tarian daerah, yaitu unsur kebahasaannya ada 5. 1. Kata teknis. Bukti dalam teks yaitu kebudayaan, tarian modern, tarian tradisional. 2. Hubungan argumentasi. Bukti dalam teks yaitu namun, oleh karena itu, jika. 3. Unsur kebahasaan yaitu kata kerja mental. Bukti dalam teks yaitu mempengaruhi, membuat, mempelajarinya, dan menggugat. 4. Kata petunjuk. Buktinya menunjukkan. 5. Kata-kata persuasif. Bukti dalam teks seharusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Kira-kira apa yang kurang? Coba. Saya Anissa dari kelompok 3 ingin menanggapi tentang unsur kebahasaan yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Jawabannya sudah bagus, namun di bagian unsur kebahasaan kata teknis masih ada yang kurang. Di paragraf ketiga ada kata teknis yang lain seperti helm shake, peacock, dan formulasi. Serta di bagian paragraf yang terakhir masih ada kata teknis yang lain seperti contohnya tren. Ya. Iya, terima kasih ya. Itu tadi pendapat dari kelompok 3. Katanya kata teknisnya masih ada yang kurang. Tadi ditambahkan dengan kelompok 3 ya. Ada apa tadi? Ada tren, ada impor, ada formasi dan lain sebagainya tadi ya. Nanti bisa diperbaiki lagi ya. Ada lagi mungkin dari kelompok 1? Ya. Tidak ada? Iya, terima kasih atas partisipasinya kelompok 2 ya. Silakan diberi tepuk tangan. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Iya, menelaah teks eksposisi. Apa tadi yang ditelaah? Dari segi apa? Unsur kebahasaan. Coba kita simpulkan hari ini ya. Tadi struktur dari teks eksposisi itu ada berapa tadi? Ada 3. Ya, ada 3. Apa itu tadi? Lalu ada lagi apa tadi materinya? Unsur kebahasaan ada 5. Ada kata kerja teknis. Kata kerja persuasif. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Jangan loyo ya.